Ketua dekan yang sangat bangga kepada Wang Fan dapat memasuki Wisdom Martial aliran biru secara singkat. Bahkan sudah mencapai titik yang sangat dekat dengan tahap kesempurnaan. Menurut dia, Wang Fan pasti bisa mencapai Golden Martial God. Malamnya Wang Fan yang sedang berlatih membuat dirinya terkejut dikarenakan ketua dekan datang tanpa sepengetahuan dirinya, di mana tujuan ketua dekan datang untuk melihat perkembangan kultivasinya Wang Fan. Namun si ketua dekan merasa perjalanan Wang Fan masih sangat panjang untuk dapat memasuki ranah Golden Martial God, sebab Wang Fan masih di tahap penyempurnaan martial aliran biru. Mendengar itu, Wang Fan berjanji untuk berlatih lebih keras agar bisa memasuki ranah Golden Martial. Keesokan harinya, Wen Hong yang sedang menunggu kedatangan Qian Ying dan Wang Fan untuk mentraktirnya makanan, dengan berkata mulai sekarang ia bakal menjadi orang kaya karena dengan kecerdasannya dalam menjual informasi kepada orang di akademi. Karena mereka sangat ingin mendengarkan informasi terbaru, dan juga kebanyakan murid akademi mempunyai latar belakang yang baik dalam artian kaya. Selama mereka suka dengan beritanya, mereka bersedia mengeluarkan uang yang banyak untuk membelinya. Wen Hong juga berterima kasih kepada Wang Fan karena telah membantunya mencarikan metode indera keenam dari perpustakaan, membuat ia menyadari keahliannya dalam mengumpulkan informasi, dan berjanji jika Wang Fan di masa depan mengalami kekurangan uang, cukup katakan saja kepadanya. Begitu juga dengan Qian Ying meminta diperlakukan dengan baik di masa depan. Tetapi Wang Fan memperingati Wen Hong karena informasi yang ia jual bisa saja membuat seseorang mudah tersinggung. Dengan lantang Wen Hong berkata, kenapa harus takut? Aku ini seorang master. Waduh, membuat Wang Fan dan Qian Ying terkejut. Dengan berkata bisa mencapai ranah one step forward kekuatan orange di usianya sebelum 20 tahun. Sudah bisa dikatakan juga jenius. Lalu Wen Hong pun melirik Wang Fan yang berniat untuk menggali informasi Raja Harimau Perak dari Wang Fan dengan bertanya apakah Wang Fan akan pergi ke kota Lingtian untuk menonton duel antara Wu Liang melawan Raja Harimau Perak. Dan Qian Ying juga ingin mengetahui informasi Raja Harimau Perak menerima tantangan itu atau tidak. Lalu Wang Fan pun memberitahunya bahwa Raja Harimau Perak sudah lama kembali dan dia sedang bersiap untuk bertarung. Wen Hong juga menceritakan aksi hebat dari sang Raja Harimau Perak. Dari ia membuat Song Chuanxing terluka, mengalahkan Fei Lin dan membunuh ras serigala, bahkan melawan 4 tuan muda dari ras iblis surgawi sendirian. Ditambah ia menerobos ke wilayah ras serigala Xin Yue dan menyingkirkan pengkhianat Ku Ya-er, sehingga Wu Liang menantangnya secara terbuka. Wen Hong juga merasa kalau Raja Harimau Perak sudah mencapai Golden Martial God dan dapat mengalahkan Wu Liang. Di sini Wen Hong juga memberikan rahasia bahwa master tertinggi kedua ras manusia datang ke Akademi Huang Qin-nya hanya untuk melatih Raja Harimau Perak secara diam-diam. Tetapi Wang Fan merasa kalau informasi yang diberikan oleh Wen Hong sangat tak bisa diandalkan. Namun tak lama dari itu Chuanxing muncul dan berkata kalau Raja Harimau Perak akan kalah, yang membuat perdebatan antara Wen Hong dan Chuanxing terjadi, sehingga Chuanxing melancarkan serangannya kepada Wen Hong. Tetapi serangan itu dihentikan oleh Wang Fan dan berakhir satu tamparan pedas di pipinya dari Qian Ying, membuat Fei Lin berbalik menyerangnya. Namun di sini Fei Lin terkejut dan tak percaya bahwa Qian Ying sudah mencapai ranah Grand Spirit tubuh hijau tahap kesempurnaan, karena terakhir kali bertarung dengannya masih berada di tahap awal. Fei Lin pun menanyakan bagaimana Qian Ying bisa mencapai tahap kesempurnaan. Qian Ying pun menjawab sambil mengejeknya dengan berkata, aku pergi ke pagoda Yuanling untuk berlatih. Akibat kejadian itu, Fei Lin bersumpah akan membayarnya dan meninggalkan kedai tersebut. Tibanya di rumah Chuanxing yang babak belur tak terima ia dipermalukan seperti itu, karena bisa membuat orang lain memandang rendah keluarga Song. Namun berbeda dengan sang kakak yang dapat menahan perlakuan itu semua. Tak lama dari itu muncullah Wu Liang dengan menawarkan bantuan.
berupa kekuatan untuk Xuanxing menjadi lebih kuat, dan juga dapat membantu ayahnya menerobos ke ranah Heartful Roh Ungu. Tetapi yang diinginkan oleh Wu Liang bukanlah mereka, melainkan Patriarch Song untuk menentukan keputusan tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah Patriarch Song yang sebelumnya mengasihkan diri di hadapan Wu Liang. Dia pun langsung menerima tawaran itu dan berkata, daripada berpihak dengan manusia, lebih baik aku mengikuti sang tuan muda yang lebih menjanjikan. Kesepakatan pun terbentuk. Wu Liang lalu memberikan pil penerobos ranah, dan pil tersebut bisa memberikannya kekuatan iblis tingkat bawah, bahkan meningkatkan kekuatan tempur. Dan Wu Liang juga memberikan buku untuk Xuanxing dan Fei Lin berlatih agar dapat menerobos ke ranah Heartful Ungu. Ternyata di balik itu Wu Liang mempunyai rencana, karena ia telah kehilangan keluarga Kuya dan kini ia ingin mendapatkan penggantinya, yaitu keluarga Song. Xin selalu berpindah kepada Wang Fan dan Qiang Ying yang sedang melatih kultivasinya. Namun ia dikagetkan dengan kedatangan kakaknya Qian Ying, yang ternyata kakaknya sudah menerobos ke ranah Wisdom Martyr aliran biru tahap awal. Lalu ia pun menyuruh Qian Ying pergi untuk membersihkan diri dan meninggalkan kakaknya bersama Wang Fan. Di sini Wang Fan dinasehati olehnya dan berkata selama ia masih bisa membuat bahagia adiknya, ia tak akan pernah memandang rendah orang yang belum mencapai kesuksesannya dalam bela diri. Tetapi jika ada yang berani melakukan hal buruk kepadanya, ia akan mendapatkan konsekuensinya. Lalu Wang Fan menjawab ia memperlakukan Qiang Ying seperti adiknya, membuat ia terkejut. Tetapi ia tahu yang dimaksud oleh Wang Fan. Lalu sang kakak pun mengajaknya makan malam di tempatnya. Tetapi Wang Fan menolaknya dengan beralasan dia masih mempunyai urusan lain, dan ia pun berpamitan pulang. Malam harinya, ketua dekan datang kembali untuk melihat perkembangan Wang Fan. Di sini ia melihat adanya perkembangan dan menyuruh Wang Fan untuk terus berusaha lebih keras dan memberitahu bahwa ia telah mengatur ulang identitas Raja Harimau Perak, di mana umurnya Raja Harimau Perak diganti menjadi 25 tahun dan merupakan murid senior di akademi. Lalu ketua dekan pun pergi meninggalkan Wang Fan. Sementara itu Dekan Qian yang sudah berhasil memasuki ranah Heartful Roh Ungu tahap awal. Ia pun menemui ketua dekan dan bercerita kepadanya. Tetapi ketua dekan merasa Dekan Qian ini hanya bisa pamer dan tak bisa merahasiakannya, membuat ketua dekan harus melakukan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Wang Fan yang berada di perpustakaan bertemu dengan Wen Tong. Ia memberitahu kelompok Wu Liang muncul di luar Akademi Huangqin. Ia juga berharap kalau besok Raja Harimau Perak akan hadir di pertempuran. Jika tidak, maka hal buruk bakal terjadi.